Karena paradigma pembangunan kita ini zaman Orde Baru kan developmentalis. Jadi bagaimana membangun. Nanti katanya akan ada teori trickle down effect. Setelah pembangunan, nanti kemudian akan ada yang namanya penetesan ke bawah. Nggak pernah terjadi. Kenapa? Karena orang serakah itu semakin dia dapat terus, nggak ada distribusinya. Benar nggak? Sudah dapat satu tower, pengen tower kedua, tower ketiga, tower keempat, terus dia. Maka tidak akan ada kesejahteraan buruh dengan perspektif seperti itu. Kita kaitkan dengan pasal 33 misalnya. Selalu bilang ekonomi konstitusi ya. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi coba lihat policy negara terkait pertambangan. Misalnya pertambangan batu bara. Berapa persen untuk negara dan berapa persen untuk penambang? Faisal Basri dengan nada yang agak menyedihkan dalam konstruksi nikel, Indonesia itu dapatnya minus katanya. Awalnya dia bilang 90% untuk China, 10% untuk Indonesia. Dan katanya itu sudah dia menyebut nggak ada negeri yang setolol ini katanya kan. Tolol betul kita sebagai sebuah negeri, sebuah bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya di MPR diundang Pak Jimli, Profesor Jimli Azdiki. Saya bilang kalau yang undang guru ya guru duluan, guru dulu baru guru. Jadi agak telat sedikit, tapi tidak telat-telat banget kan. Itu satu. Yang kedua, itu 2 hari yang lalu saya baru pulang dari Palembang. Dari Palembang itu saya merenovasi rumah masa kecil saya, yang rumahnya sudah kutuk kupret, duduk dengan tetangga belakang dempet, tetangga samping dempet, ya kan? Saya renovasi dan ongkos renovasinya sebenarnya bisa beli rumah baru di daerah strategis, agak strategis lah, sedikit di pinggir jalan, bukan di kampung seperti itu. Pertanyaannya adalah kenapa saya mau lakukan itu? The question is karena itu tempat lahir saya. Iya kan? Masuk barang itu kan? Dalam ini, dalam. Jadi secara psikologis kadang-kadang penguasa nggak paham bahwa yang namanya kampung halaman itu jauh lebih berarti daripada kenikmatan yang disediakan. Kan begitu? Kalau orang tidak punya kampung halaman, dia tercerabut dari akarnya. Saya terus terang saja, walaupun orang Jakarta sejak tahun 1995, tapi saya selalu merasa bahwa saya orang Palembang. Dan saya selalu rutin pulang ke Palembang setiap Idul Fitri. Bahkan ditambah kegiatan lainnya. Nah itu menunjukkan memang tanah dan manusia itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau Anda memisahkan tanah dan manusia, maka ada persoalan. Seperti mencabut dia dari akarnya. Kalau mencabut dia dari akarnya, maka humanisme kita, kemanusiaan dia yang akan hilang. Saya membayangkan misalnya begini. Kalau ada proyek-proyek yang menyingkirkan rakyat dengan ganti rugi yang baik misalnya, saya menganggap dari 100 orang yang mendapatkan ganti rugi itu mungkin 99 orang akan kehilangan tanah dan uangnya. Kenapa begitu? Karena dia tidak memiliki kemampuan untuk mengelola keuangannya. Begitu dia dikasih ganti rugi, yang terjadi adalah banyak orang yang kemudian akan mendekati dia. Mulai dia kan tidak terbiasa pegang uang kan, akhirnya uangnya habis, kehidupannya tidak baik, tanahnya hilang, jadi gembel. Nah itu yang jadi persoalan. Itu satu hal. Yang kedua, saya diingatkan Profesor Didin Damanhuri mengenai yang namanya kesenjangan oligarki. Jadi Jeffrey Winters itu membuat satu teori tentang kesenjangan, tapi kesenjangan oligarki. Dia bilang begini, dia kumpulkan 40 orang terkaya di suatu negara, dalam kasusnya Indonesia misalnya, dibandingkan dengan pendapatan per kapita rata-rata.
let's say pendapatan per kapita rata-rata kita 4.000. Oke lah, saya mau mudahkan saja ya, 4.000 pada beberapa tahun yang lalu, 4.000 US dollar per tahun. Oke. Ya, setelah memprovokasi nanti kita laporkan kepada Bareskrim ya. Bareskrim tidak pandai mendidik Anton Permana, karena tetap jadi Raja Wali dia. Jadi 4.000 US dollars, ya kan? Kata Didin Damanhuri, kesenjangan oligarki kita makin lama makin tinggi. Dari 600.000 kali terus meningkat 700.000 kali sekian. Kemarin saya tahun lalu saya interview dia, tahun ini sampai 1 juta kali kesenjangannya. Kalau 1 juta kali, maka kita akan lihat bahwa ada orang yang mendapatkan hanya 4.000 US dollar. Itu rata-rata loh. Rata-rata seluruh Indonesia yang kutu kupret yang hidupnya dengan 100-200 perak juga ada. Tapi ini adalah rata-rata per kapita. 4.000 dikali 1 juta berapa? 4 miliar US dollars alias 60 triliun. You can imagine, ada orang yang pendapatannya rata-rata 60 juta per tahun, tapi itu sebenarnya rata-rata kan, yang cuma 2 juta per tahun pun ada mungkin, ya kan? Lalu dibandingkan 60 triliun, luar biasa. Nah, itu persoalan yang sebenarnya akut sejak zaman Orde Baru, karena paradigma pembangunan kita ini zaman Orde Baru kan developmentalis. Jadi bagaimana membangun. Nanti katanya akan ada teori trickle down effect. Setelah pembangunan, nanti kemudian akan ada yang namanya penetesan ke bawah. Nggak pernah terjadi. Kenapa? Karena orang serakah itu semakin dia dapat terus, nggak ada distribusinya. Benar nggak? Sudah dapat 1 tower, pengen tower kedua, tower ketiga, tower keempat, terus dia. Maka tidak akan ada kesejahteraan buruh dengan perspektif seperti itu, ya kan? Maka kemudian negara yang harus mengubah paradigmanya. Nah, celakanya kawan-kawan semua, kita mendapatkan presiden yang sama. Dia tidak punya paradigma yang lain kecuali paradigma pengusaha. Kalau pengusaha itu kan mudah, bangun, untuk berbagi, nggak ada persoalan, nggak ada masalah. Artinya dia nggak mau. Kalau itu yang dilakukan, maka tidak akan pernah ada kesejahteraan bersama. Ya, tidak akan ada pernah kesejahteraan bersama. Padahal kita kaitkan dengan pasal 33 misalnya. Selalu bilang ekonomi konstitusi ya. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi coba lihat policy negara terkait pertambangan. Misalnya pertambangan batu bara. Berapa persen untuk negara dan berapa persen untuk penambang? Faisal Basri dengan nada yang agak menyedihkan dalam konstruksi nikel, Indonesia itu dapatnya minus katanya. Awalnya dia bilang 90% untuk China, 10% untuk Indonesia. Dan katanya itu sudah dia menyebut nggak ada negeri yang setolol ini katanya kan. Tolol betul kita sebagai sebuah negeri, sebuah bangsa. Tapi ternyata katanya bukan 10%, salah. Tanggal 23 Juli ketika saya interview terakhir dia bilang saya salah, yang betul adalah minus. Bayangkan, lebih tolol lagi kan berarti kan? Minus untuk negara, tapi untuk orang-orang tertentu yang nggak minus. Karena yang namanya tambang nikel itu primadona hari ini. Bayangkan, kenapa bisa minus begitu? Karena untuk yang namanya hilirisasi itu kan ada kemudahan-kemudahan. Kemudahan bebas pajak ekspor, kemudian bebas bea impor beberapa produk karena untuk smelterisasi dan lain sebagainya. Padahal hilirisasi ya yang digaung-gaungkan oleh Fufu Fafa
paling cuma 1/4 saja, ya kan? Nikel kita itu dihilirisasi di Indonesia yang juga perusahaan China itu paling 1/4. Sisanya dengan harga yang murah dibawa ke China. Di China dia bikin baterai, bikin stainless steel dari garpu, sendok dan lain sebagainya. Kemudian diekspor lagi ke Indonesia. Kita membeli mahal dibandingkan manfaat yang harusnya kita peroleh. Padahal 1/4 itu perusahaan Cina. Makanya dia mengatakan 90% itu China semua. Maka saya berpikir ini yang salah, ya. Luar biasa kesalahan kita ini. Kita salah milih pemimpin. Ini Pak Jumhur ini, ya kan? Tahun 2014 dia bela Jokowi, gitu ya. Sama mente. Malah sempat jadi komisaris. Jadi cuma bedanya saya insafnya cepat. 2017 sudah insaf. Kenapa 2014 kita bela Jokowi, ya kan? Kalau Bang Napoleon nggak bisa dibilang. Di mana air mengalir, teman-temannya ke sana semua, kan gitu. Bahkan katanya pemenangan itu ditentukan Blok M, katanya. Pemenangan Pilpres. Jadi 2014 kita berharap dengan fresh blood, ya kan, darah baru. Kita tahu yang namanya track record Prabowo, kan, the son of authoritarian regime, ya kan, son-in-law. Kita kan nggak mungkin memilih dia yang sudah kita tahu track recordnya. Bahkan hari ini pun terus terang, walaupun Pak Jumhur bertemu dengan Dasko, saya tetap tidak percaya. saya tetap tidak percaya dengan Prabowo, iya kan? Karena gimana ya? Coba kita lihat misalnya, saya nggak mau ngomong terus terang karena ini ada ini kan, ada YouTube dan lain sebagainya. Coba dicek misalnya governance di Kementerian Pertahanan misalnya. Coba cek, barangkali bisa saja korupsi bisa ditekan. Tapi kan kita bicara tentang berapa pihak, ya. Kalau dulu bagi-baginya banyak, mungkin sekarang beda lagi governance-nya, kan? Kan bagaimana Anda mau memberantas korupsi kalau seandainya track record tidak menunjukkan itu? Itu menjadi persoalan. Dulu lagi kita bilang food estate, pembelian pesawat bekas dan lain sebagainya. Padahal saya merasa bahwa tema ini kita harus kaitkan dengan korupsi. Kenapa kemudian proyek strategis nasional ini berbiaya mahal dan kemudian tidak sampai pada tujuannya? Karena memang untuk membangun misalnya jalan gitu. Faisal Basri pernah mengatakan, sekarang karena saya bukan ekonom maka saya rely on mereka, itu dibutuhkan 3 kali lipat dibandingkan yang seharusnya, dan itu dibiayai dengan utang luar negeri. Coba bayangkan sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita bicara mengharap yang namanya jalan tol murah, itu nggak mungkin, pasti naik terus setiap saat, ya kan? Itu pun sebenarnya jalan tol hanya dimanfaatkan kelas menengah ke atas, buruh ke bawah nggak ada naik jalan tol, ya kan? Belum lagi kalau yang lain-lainnya. Nah ini menurut saya ya, ke depan kita kira-kira masih berharap nggak sama Prabowo Subianto? Masih. Enggak. Begini, kalau kita masih berharap, ya kan? Benar-benar. Saya mau menjawab Mas Jumhur, ya. Kalau kita masih berharap sama Prabowo Subianto, maka kita harus ajukan proposal, bukan proposal beneran, ya. Ajukan proposal untuk perbaikan. Bukan kemudian kita bernegosiasi, saya nggak setuju. Kalau negosiasi gampang dibeli kita. Jadi proposal perbaikan itu kita suarakan di masyarakat, suarakan di YouTube Rahma Sarita, ya, biar dia yang ditangkap, ya kan? Saya 20 tahun yang lalu di Metro TV di interview Rahma Sarita, langsung teman kantor istri saya menggoda istri saya, katanya. Nggak mungkin saya naksir Rahma Sarita karena terlalu cantik pada waktu itu. Nggak berani kita naksir, ya kan? Nah, karena itu kita harus ajukan
proposal perbaikan yang fundamental, ya. Kita harus evaluasi yang namanya PSN. PSN ini kan proyek strategis nasional ini kerjaan Jokowi sejak 2016. Dasar hukumnya pun bukan undang-undang tapi Perpres, peraturan presiden. Dan kemudian diganti beberapa kali. Barangkali bisa juga kita berupaya ajukan judicial review untuk membatalkan Perpres tersebut, sehingga nanti dia sudah kehilangan basis legitimasi, misalnya satu jalan. Jalan kedua, ya kita harus lihat, ajukan proposal tandingan dalam hal misalnya penyelesaian konflik agraria. Sekarang percaya nggak dengan Menteri BPN sekarang? Saya kira itu orang nggak pernah susah hidupnya. Bagaimana dia bisa menyelami perasaan masyarakat, ya kan? Yang kadang-kadang tanah aja tidak ada, kan? Kemudian lahan tadi pun nyangkul punya orang lain. Nah, yang seperti itu kalau kita tidak angkat ke permukaan, maka tidak ada yang namanya apa ya? Empati, ya kan? Menteri BPN mungkin heran dia kalau lihat ada orang nggak makan, padahal banyak. Heran dia orang yang kantongnya kempas-kempis kadang ada nggak ada uang, karena dia nggak pernah mengalami itu. Jadi kalau menurut saya memang beberapa hal kita harus ajukan sambil kita melawan. Benar, kita harus melawannya berjemaah sama Puang Said Didu. Jangan dia sendirian. Paling tidak Refli Harun bantu juga lah, ya kan? Interview, ya kan? Kalau ada apa-apa saya angkat ke YouTube, ya kan? Nah, nanti berbagai lini ini kita harus melakukan perlawanan. Ada Bang Napoleon di sini. Undang-undang ITE itu kita harus berangus. Kalau enggak kita kena melulu. Jadi jangan satu aja. Misalnya kita bicara cuma PIK, PIK 2 itu as a sample, ya kan? Tetapi kalau kita harus langkah yang lebih strategis. Kalau gaya Anton memang gaya konspiratif dia. Gak maklum orang intelijen, ya kan? Kita adu ini dengan ini. Tetapi kalau kita harus sama-sama di semua medan ini, serentak. Jangan SPSI aja, Partai Buruh ajak juga, ya kan? Ada Partai Buruh? Ada ya Partai Buruh. Mahasiswa juga ajak. Nanti kita bagi tugas, ya kan? Harus ada division of labor. Kalau kita bicara tentang division of labor, misalnya, ada nggak kaitan antara pemilihan gubernur Jawa Barat, Banten misalnya, pemilihan gubernur Banten dengan proyek itu? Nggak mungkin, nggak ada. Dan jangan lupa, Kimplas itu awalnya sudah nunjuk orang untuk menjadi gubernur sebelum ada putusan MK kan, Andra Soni kan, dari Gerindra. Apakah kemudian ini orang yang di-endorse oleh oligarki misalnya, lalu Airin dihilangkan misalnya? Saya nggak tahu konstelasinya, karena saya tidak berada di satu sisi pun, ya kan? Saya kan no semua, no Rano, no Pramono, no Ridwan Kamil, ya kan? Gitu. Saya ikut Jumhur Hidayat aja kalau siapa calon yang karena itu menurut saya kita harus ada division of labor. Saya mengambil jalan misalnya untuk memberitakan, untuk mengangkat isu-isu tema-tema ini. Tetapi kita juga harus menyadarkan publik, mahasiswa terutama. Saya terakhir ini ya, saya mengangkat bahwa 22 Agustus tadi itu betul-betul momentum sesungguhnya. Itu momentum emas sebenarnya. Sayang kita tidak manfaatkan lebih jauh. Karena rupanya intelijen Istana Baru sudah tahu arahnya. Kalau barang ini dilanjutkan, bisa jadi terjadi reformasi jilid 2 kan? Gitu. Atau bisa jadi kalau bisa dikendalikan ada dekret untuk misalnya perpanjangan masa jabatan, bisa dimanfaatkan seperti dekret 5 Juli 59 kembali pada Undang-Undang Dasar 45, pemilihan oleh MPR, kemudian menjadi periode yang baru lagi. Nah, karena itu kelihatannya Istana Baru tidak mau itu lebih lanjut, maka kemudian di stop itu semua. Nah, saya berharap bahwa momentum seperti 22 itu kita bisa ulang mudah-mudahan. Nah, titik mengulangnya paling tidak ya,
titik mengulangnya yang paling aman. Kita jangan sentuh dulu temannya Bang Jumhur. Temannya Bang Jumhur kan Prabowo Subianto gitu. Tapi wakil, ya, menurut saya wakil itu bisa di-impeach, ya, untuk energi kita, biar kita memberikan pembelajaran bahwa orang yang curang, orang yang tidak amanah itu bisa dilawan oleh rakyat. Kok bisa impeachment? Ya, saya mengatakan setelah dilantik nanti coba impeach dia dengan 3 isu ini, ya. 1, Fufu Fafa, ya kan? Benar ini, karena Fufu Fafa itu kalau terbukti memang punya dia, ini perbuatan tercela, benar gak? Rahma Sarita marah ini pasti kalau baca tentang Syahrini, ya kan? PKS marah pasti kalau dia baca Fufu Fafa kan? SBY marah, Prabowo apalagi. Nah, ini perbuatan tercela yang menurut saya bisa untuk celah impeachment. Karena ada 3 kelompok untuk bisa melakukan impeachment. 1 perbuatan tercela, bukan 1 sih sebenarnya, 2 dia. 1 pelanggaran hukum berat, salah satunya korupsi. Ingat Rocky Gerung, S3, Saban 1 setoran. Ingat kan? Yang menteri-menteri itu kan ada S3, sekolah S3 ke Solo. Saban 1 setoran ke Solo, ya kan? S3 di Solo. Nah itu kalau bisa dibuktikan, maka itu merupakan tindak pidana korupsi. Kena bagian dari impeachment. 2 ya. Yang ketiga soal syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden. Sampai sekarang ijazah nggak jelas. Terutama ijazah SMA sebagai syarat minimal. Karena menurut Roy Suryo yang bersangkutan cuma sampai kelas 2 SMA. Lalu dia jumping up ke luar negeri, nggak tahu apakah mendapatkan ijazah yang setara atau tidak. Nah 3 hal ini tentu harus dibungkus oleh gerakan politik. Kita tidak bisa bicara mengenai proses hukum biasa karena dia sudah jadi wakil presiden. Pertanyaannya adalah, ya kuncinya di teman Mas Jumhur. Kalau dia bilang, udah kita ganti selesai. Apalagi ada isu yang mengatakan bahwa PDIP pun akan masuk kolam juga. Jadi kebutuhan strategisnya menggeser dulu si bocil, ya kan? Kebutuhan kita adalah tetap menjadi oposisi terhadap rezim yang barangkali merangkul semua kekuatan partai politik. Jumhur Hidayat akan keren sekali kalau berada di sisi oposisi melawan semua partai politik. Benar nggak? Refli Harun akan di sampingnya. Karena Refli Harun sudah berjanji dalam beberapa kesempatan saya Refli Harun akan menolak semua jabatan publik kalau ditawarkan kepada saya selama 5 tahun masa pemerintahan Prabowo titik-titik. Entah Gibran, entah siapa, kita nggak tahu kan. Jadi ini sudah komitmen saya. Tapi saya tidak minta teman saya Jumhur Hidayat untuk bersumpah yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.